Kalau kita lihat ya, di Mekah, polisi-polisi itu tak sholat Jumat tuh, sebagian kan. Iya, wajib dijaga. Kena lupus dia kalau dia. Pernah lihat nggak perhatikan kali? Ya? Nah, iya kan? Nggak ikut sholat Jumat ya. Itu tugas dari sultan namanya. Karena yang menguasai itu raja Masjidil Haram, itu raja untuk di bawah raja. Kayak Masjid Nabawi, Masjid Haram itu raja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi. Kita masih adab imam tadinya. Masuk ke adab yang ketiga, sunnat bagi imam itu jangan melebihi daripada doa yang di dalam tasyahud akhir dengan panjang-panjang atau sekurang-kurang daripada tasyahud dan sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi sunnat bagi imam dan makmum dan orang yang sholat sendirian jangan melebihkan mereka itu dalam tasyahud awal setelah membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ditambah wa ala ali Muhammad, tidak. Cukup sampai di situ cepat berdiri. Sebab itu tempatnya segera. Yang keempat, bahwa jangan menentukan imam itu akan dirinya dalam doa. Artinya jangan baca doanya yang dibaca malah untuk aku terusnya. Hendaknya dibawa makmumnya. Makanya seperti Allahumma ighfir lana. Tahu lagi Allahumma bina kalau kunutnya. Allahumma bina biman hadait wa bina biman afait. Malah ada kitab mengatakan kalau dia bawa Allahumma dini biman hadait jangan diaminkan. Tidak usah diaminkan. Kalau dia imam baca untuk dirinya sendiri. Dan ini sudah kita tahu semua. Selama itu doa kita disuruh makmumnya amin. Sampai ketika fa'innaka taqdi wa la yuqda 'alaik dan seterusnya. Dan tiada mengapa bahwa mengucap imam itu di dalam tasyahudnya itu ya, dalam tasyahud akhir misalnya na'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa idza aradta biqaumin fitnatan faqbidna ilaik ghaira maftunin. Ini doa tasyahud akhir. Adab yang kelima, bahwa jangan berdiri makmum seorang diri, artinya di belakang shaf sendirian boleh ya. Ini makruh. Ini mazhab kita Syafi'i makruh. Dan juga tidak dapat pahala berjamaah. Kalau dia sendiri tidak dapat pahala berjamaah. Kalau mazhab Hambali tidak sah salatnya. Kalau dia berjamaah sendirian di belakang lepas dari imam, itu mazhab Hambali tidak sah semuanya. Dan darat ya, kalau bahasanya menghela tarik, cari kawan. Dan adabnya setelah takbiratul ihram baru
yang diberi isyarat untuk mundur itu dia sunat. Jadi mundurnya itu sudah dapat pahala untuk menolong orang yang di belakang ini agar dapat juga pahala berjamaah. Adapun adab yang kemudian daripada salam ada 3. Yang pertama, sunat bagi imam itu meniatkan dengan 2 salamnya, dua kiri ke kanan dan ke kiri, diniatkan beri salam pada makmum yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, dan juga para malaikat yang hadir yang mengikuti sholatnya kaum muslimin. Dan sunat bagi makmum ketika mengucapkan salam sebagai jawaban, menjawab salamnya imam, sunat saja. Yang kedua, bagi imam itu duduk berhenti kemudian dari salamnya, artinya tidak langsung berdiri, karena yang dilakukan oleh Baginda dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan sunat bagi imam kalau sembahyang sunat, ba'diyahnya pindah dari tempat imamnya, tempat yang lain, pindah ke lain tempat. Yang ketiga, kalau ini menurut Imam Ghazali, ya. Jadi menurut Imam Ghazali, kalau wirid bersama imamnya membelakangi kiblat menghadap makmum. Tapi fuqaha yang muktamad pada fuqaha, ya itulah ya, kiri ke kiblat, kanan ke kanan ke makmum. Kanannya jadi hadap kanan, belok kanan. Asalnya harus kiblat, hadap kanan. Itulah adab-adab. Kemudian kita masuki fadilah Jumat. Langsung fadlun fi fadilah Jumat. Pasal akan kelebihan salat Jumat. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, "I'lam anna yawmal jum'ati yawmun 'azimun 'azzama Allahu bihi al-Islam wa khassasal muslimin." Tahuilah, kata beliau, bahwa hari Jumat itu hari yang agung. Allah agungkan dengan Jumat itu agama Islam, dan dikhususkan, tidak diberikan kepada umat yang lain, diberikan kepada kaum muslimin, umatnya Rasulullah. Firman Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait." Apabila sudah diazankan, sudah diseru dengan azan Jumat, maka bersegeralah kamu itu bil amar, wajib segera ila dzikrillah, maksudnya sholat Jumat, wa dzarul bait, tinggalkan kegiatan dunia, walaupun disebut jual beli. Kegiatan urusan dunia wajib ditinggalkan. Bagi siapa? Bagi yang wajib Jumat, ya. Bagi yang tidak wajib, tidak. Ibu-ibu dengan azan boleh, tidak masalah. Ya. Kalau bapak-bapak iya. Jadi yang wajib meninggalkan kerjaan dunia itu yang wajib Jumat, ya, itu bapak-bapak lah, lebih singkat. Jadi haram jual beli. Malah kata fuqaha itu tidak sah, tidak dilarang. Supaya cepat segera ke sholat Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tarakal jum'ata salatan min ghairi 'udhrin taba'a Allahu 'ala qalbihi." Wa fi lafdhin akhar, "Faqad nabadha al-Islam wara'a dhahri." Barang siapa meninggalkan 3 Jumat berturut-turut
tanpa uzur yang dibenarkan syarak. Tidak sakit, tidak itu, tidak apa-apa. Allah stempel, dicap, udah ditutup hatinya. Alhamdulillah. Dalam hadis riwayat yang lain, orang yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, berarti dia sudah melemparkan Islam ke belakang punggungnya, meninggalkan Islam dan artinya. Kalau sudah orang ditutup hatinya, ini sulit. Kadang-kadang yang salah pun di dalam benar, yang benar di dalam salah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi azza wa jalla fi kulli yaumi jum'atin sitta mi'ati atiqin minan nar." Di pada tiap-tiap Jumat Allah memerdekakan dari api neraka itu 600 orang setiap Jumat. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Wa fi hadits Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjangnya. Annahu qala, Rasulullah bersabda, "Atani Jibril alaihissalam." Datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam. Wa fi kafihi mir'atun bayda. Di tangannya malaikat Jibril ada cermin yang putih. Wa qala, malaikat Jibril berkata, "Hadhihi yaumul jum'ati." Ini putih ini hari Jumat. Yafruduha Allah. Yafruduha alaika rabbuka. Memfardukan, mewajibkan kepadamu Jumat ini Tuhanmu Allah. Litakuna laka 'aidan wa li ummatika min ba'dika. Supaya Jumat itu jadi hari raya bagimu dan juga umat yang sesudah kamu, kita ini. Untuk baginda berkata, "Famalana fiha." Apa yang Allah berikan untuk kami pada Jumat itu? Qala, berkata malaikat Jibril, "Lakum fiha khairu sa'atin man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allah subhanahu iyyahu." Barang siapa berdoa pada waktu yang mustajab itu, yang memang ada baginya ketentuan dari Allah, dia akan dapat itu, Allah langsung berikan apa yang dimintanya. Aw laysa lahu qismun ghafarallahu lahu ma huwa a'zamu minhu. Kalau tidak ada bagian yang dimintanya itu, dia tidak akan ada apa tulisannya di Lauh Mahfuz, ketentuan Allah, dia tidak dapat yang dimintanya itu, tidak ada dalam daftar apa rezeki yang ditentukan Allah tentunya. Maka Allah simpankan yang dimintanya itu, yang lebih besar dari yang diminta. Aw ta'awwadha min syarri huwa maktubun alaih illa a'adahu Allah azza wa jalla. Atau orang yang berlindung dari kejahatan yang sudah akan menimpa dia, sudah tertulis dia akan ditimpa ini, tapi pada hari Jumat betulan hari yang bagus itu, waktu yang tepat itu, dia mohon perlindungan dari Allah, maka Allah lindungi dia dari yang lebih besar dari yang dia berlindung. Wa huwa sayyidul ayyami indana. Ini kata malaikat Jibril, di sisi kami malaikat inilah penghulu hari, hari paling mulia untuk malaikat yang mulia. Wa nahnu nad'uhu fil akhirati yaumal mazid. Di akhirat kami menyebutnya, kata malaikat Jibril, itulah yang disebut yaumal mazid, hari tambahan nikmat. Itu yang disebut mazid, itu tambahan dari nikmat surga. Itulah melihat Allah azza wa jalla. Qultu walima. Aku, kata baginda, mengapa jadi disebut yaumul mazid?
Qala inna rabbaka taqadha fil jannati wadiyan afyahu minal miskil abyad. Pokoknya bahwa Tuhanmu Allah menjadikan dalam surga itu ada satu lembah yang lebih indah daripada misik yang putih. Wa idza kana yaumul jum'ati nazalallahu ta'ala min illiyin ala kursiyyi. Ini hadis sudah mutasyabihat, bisa dipahami seperti adanya, ada turun naiknya. Kalau hari Jumat Allah turun dari pakai ringkas dari atas, dari tempat yang tinggi, jadi tidak bisa, Allah tidak punya tempat. Dengan kursinya, lalu Allah tajalli bagi penghuni surga. Hatta yang dulu ila wajhil karim, sehingga penghuni surga itu semuanya melihat zat Allah yang mulia, yang tetap dalam riwayat baginda laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa digambarkan. Begitu melihat Allah sudah tahu. Karena itu Ahlus Sunnah ketika baginda Isra Mi'raj itu Ahlus Sunnah etikatnya bahwa baginda melihat zat Allah. Tapi ketika ditanya apa, beliau hanya menjawab ra'aitu nuran. Hanya disebut dalam kitab-kitab Maulid nur la kan nur. Itu nur, tapi bukan macam nur yang kita kenal. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati fihi khuliqa Adamu alaihi salam wa fihi udkhilal jannah wa fihi uhbita ilal ard wa fihi tiba alaihi. Sebaik-baik hari yang terbit matahari adanya yaitu hari Jumat. Pada hari Jumatlah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari Jumat pula beliau dimasukkan ke surga, dan pada hari Jumat juga beliau diturunkan ke bumi, dan pada hari Jumat juga diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi mata, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam wafat. Jadi harinya hari Jumat, sampai wafatnya hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada Jumat pula terjadinya hari kiamat. Wa huwa 'indallah, dan dia hadisnya, wa huwa 'indallah yaumul mazid. Hari Jumat itu di sisi Allah yaumul mazid, hari tambahan nikmat. Kalau diterjemah secara literal, itu tambahan dari nikmat yang dinikmati hari surga, di dalam surga, nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling mulia, itulah melihat Allah. Kadzalika tusammihil malaikatu bis-sama. Demikian pula yaumul mazid itu, malaikat di langit menamakan hari Jumat itu dengan yaumul mazid. Wa huwa yaumun nadhari ila Allah Ta'ala bil jannah. Hari Jumat itulah hari memandang zat Allah yang Maha Suci di dalam surga. Dan lagi ini kelebihan hari Jumat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati kataballahu lahu ajru syahidin wa wuqiya min fitnatil qabri. Barang siapa mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah tetapkan baginya pahala orang mati syahid, dan dipelihara dia dari, selamat dia dari siksa kubur, aman. Orang meninggal Jumat untung. Kalau bisa minta sih minta Jumat terus ya. Kalau bisa minta ya minta, semuanya mau minta hari Jumat. Tapi itu ketentuan
kebesaran Allah kita tidak tahu. Ya. Kayak ini Ustaz Usman kena keberuntungan. Juga dulu istri saya yang pertama ya pas malam Jumat juga meninggal. Dan kebanyakan heboh ya. Kita lanjutkan. Faslun fi bayani adabil jum'ati ala tartibil adat. Ini adab kita menghadapi hari Jumat. Yang pertama, hendaklah engkau sediakan baginya, ya, bagi Jumat maksudnya pada hari Kamis. Jadi kami sudah siap untuk menyambut Jumat. Ini orang akhirat beneran ini. Ya. Kalau orang macam kita tidak sempat. Orang akhirat jaga menyambut Jumat itu hari Kamis sudah siap. Yaitu sedianya engkau banyakkan meminta doa dan mengucap istighfar dan mengucap tasbih. Kemudian daripada sholat asar menjelang maghrib pada hari Kamis, karena waktu yang demikian itu menyamai fadilat pada waktu hari Jumat. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ia nukil daripada ulama salaf yang dahulu. Inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzaqil ibadi la yu'ti min dhalikal fadli illa man sa'alahu ashiyata yaumil khamisi wa yaumil jum'ah. Wa Allah mempunyai karunia selain rezeki yang dilimpahkan Allah kepada hamba-hambanya. Allah tidak berikan karunia itu kecuali kepada orang yang meminta pada sore Kamis, hari Kamis sore dan hari Jumat. Jadi doa tadi sebelum maghrib, setelah asar makbul juga. Kamis sore ini maksud waktunya setelah asar. Dan sunat, ini cerita orang lama ini. Sunat pada hari Kamis itu menyucikan akan kain dan baju dan lainnya ya untuk nyambut Jumat, dan engkau sediakan pada hari itu pada hari itu bau-bauan yang wangi dan baju yang putih, dan hendaklah engkau sediakan pada hari Kamis sore segala hajatmu yang membimbangkan hatimu pada hari Jumat. Supaya selesai hatimu, artinya sudah tuntas, tidak ada yang membimbangkan lagi untuk menghadap Jumat. Dari maskul yang menegakkan daripada berpagi-pagi pada sembahyang Jumat. Nah, ini tak masuk kita nih. Orang dulu dia sama. Orang dulu jam 9 dari masjid. Kalau saya masih kecil masih ketemu kok. Saya udah besar dari sendiri panas. Iya. Dan sunat berniat puasa pada malam Jumat itu supaya dipuasakan pada hari itu. Karena fadilah puasa pada hari Jumat itu amat besar. Tetapi hendaklah engkau himpunkan puasa hari Jumat itu dengan puasa hari Kamis atau hari Sabtu. Karena mengkhususkan puasa Jumat sendirinya makruh. Kalau mau puasa Jumat harus digandeng Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu.
sia-sia kalau meninggalkan Jumat untuk puasa. Dan sunat menghidupkan malam Jumat itu dengan membanyakkan sholat sunnah dan mengkhatamkan Quran, dan dengan membanyakkan membaca zikir dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah fadilah yang demikian itu amat besar. Dan sunat menjima akan istrinya pada malam Jumat atau pada hari Jumat, karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayu'jizu ahadukum ayyujami'a ahlahu fi kulli jum'atin wa inna lahu ajraini itsnaini ajru husnihi wa ajru husni imraatihi. Apakah tidak mampu seorang kamu menjima istrinya pada tiap Jumat, sejumat sekali, karena bagi si suami dapat 2 pahala, yaitu pahala mandinya si suami dan pahala mandi istrinya. Adab yang kedua hari Jumat, apabila terbit fajar shadiq, maka sunat mandi karena waktu Jumat itu daripada terbit fajar shadiq hingga mengerjakan sholat Jumat. Tetapi pada waktu hampir pergi sembahyang Jumat itu terlebih afdal. Mau pergi mandi itulah paling afdal. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Barang siapa berwudu hari Jumat untuk sholat Jumat, ya sudah cukup, sah, dan nikmat itu sebaik-baik wudu. Tapi barang siapa mandi Jumat lebih afdal dari hanya sekedar berwudu saja. Mandi dulu baru berwudu. Dan setengah ulama mandi itu wajib, ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mandi Jumat itu wajib, kan ada hadisnya. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Usul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang dewasa, orang yang sudah mimpi, sudah balik. Disebut muhtalimin, sudah bermimpi, sudah balik. Adab yang ketiga, sunat menghiasi dirinya, yaitu dengan 3 perkara. Pertama, memakai pakaian yang putih, lagi suci. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal jannata baydha'u wa habbul asya'i ila Allah al-bayadu. Sungguhnya surga itu putih, dan sesuatu yang paling disukai Allah adalah putih. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bitus thiyabal bid fa innaha atharu wa atyabu wa kaffilu fiha mautakum. Pakailah kamu pakaian yang putih, karena putih itu lebih suci, lebih baik. Dan kafankan di dalam kain putih itu orang-orang yang meninggal di antara kamu. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairu thiyabikumul bayadu, sebaik-baik pakaian kamu adalah yang putih. Dan sunat pada hari Jumat itu memakai serban. Jadi memakai serban dan perlu haji dulu. Nah, saya masih kecil ada orang yang memakai serban dari bujang, yaitu almarhum Pak Ajak. Nah, guru ngaji saya dari bujang beliau itu dan gundul palanya dan pakai serban tahun 50-an tadi. Iya, 55 dari Pontianak. Kenapa disuruh pakai serban?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jumu'ah." Ini kalau dia itu yang merawikan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang memakai sorban pada hari kiamat, hari Jumat. Hari Jumat. Malaikat, artinya kalau malaikat mohonkan ampunan, mohonkan rahmat untuk kita. Dan sunat berkelubung kepala ini, artinya diberi apa? Ya serundung lah kepalanya. Ini laki-laki. Atau tidak diikat terbangnya ditutupkan ke kepala. Dan ya membersihkan badannya dengan menghilangkan bau-bau yang tidak enak pada badan, menghilangkan yang kotor-kotor daki pada badan. Sunat bersiwak dan sunat gunting rambut dan sunat mengukur bulu hari-hari dan sunat menggunting kumis dan sunat juga hari Jumat ini mencabut bulu ketek dan sunat juga memotong kuku yang seperti disebutkan dalam bab taharah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man qallama adfarahu yaumal jum'ati akhraja min uda'un wa adkhala fihi shifa'un." Barang siapa memotong kukunya pada hari Jumat, akan keluar dari kuku yang dipotongnya itu penyakit dan akan masuk lewat potongan kuku itu penyembuhnya. Ketiga, sunat memakai bau-bauan yang wangi, seperti kesturi, yang wangi lah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man nadzafa taubahu qallahu man tabarihu zada aqluhu. Barang siapa bersih pakaiannya sedikit apa susahnya. Barang siapa baunya bagus, wangi, akalnya bertambah. Ini kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i. Adab yang keempat untuk menyambut Jumat, sunat berpagi-pagi pergi ke masjid. Tidak benar kita. Tapi perlu tahu, pergi ke masjid tempat salat Jumat dan masuk waktunya itu dengan terbit fajar, mulai subuh, terbit fajar shadiq, dan segianya hendaklah pada ketika berjalan kepada masjid itu khusyuk, yakni tetap anggota serta hadir hati kepada Allah, dan tawadhu, yakni merendahkan diri dan menghinakan dirinya, dan dia berniat i'tikaf di dalam masjid hingga sampai pada waktu salat Jumat, dan hendaklah ia meniatkan akan menyegerakan pada menjawab seru Allah Taala itu azan. Pada pergi sembahyang Jumat itu yang tersebut di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu yang kita di awal pasal tadi. Jadi tidak boleh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila jum'ati fi sa'atil ula fakannama qarraba badanatan
Barang siapa berangkat menuju Jumat pada waktu yang pertama, yaitu mulai subuh, ya, seolah-olah dia berkorban unta, seekor unta. Oman roha bisa kita niati waktu yang kedua berangkat akan nama parrobat bakaratan, korban sapi. Oman roha bisa kita niati akan nama parrobat kabisan. Waktu yang ketiga tambah siang, tambah kecil, seolah-olah domba, ya, korban domba. Kabisan akran, domba yang gede yang udah bertanduk, ya. Oman roha bisa hadir rofi'ah. Waktu yang keempat perkataan nama ada dajajatan, kecil, ya. Seolah dia menghadirkan bukan korban, ya, ayam. Oman roha bisa hadir khamisati perkataan nama ada bidatan, tambah kecil lagi, telur. Baiklah, kalau jadi imam, apabila imam sudah naik ke mimbar, artinya tu ya hukum. Malaikat tidak catat lagi yang datang dugi, tidak kena catat waktunya lah tepat. Rawa rupi'atil aqlam, anda nyatat lagi tidak tulis. Wajah tamatil malaikat indal mimbari yastami'una dzikra. Di malaikat kumpul di sisi mimbar untuk mendengarkan khutbah. Kalau sudah khatibnya dah keluar, habis. Telur pun tak dapat. Tapi masih mending mau hadir, ya, daripada dia tidak hadir, mokek lagi. Dalam riwayat lain ini, Oper Rabi'ati dajjal waktu keempat, apa? Ayam Oper Khamisati ukuran burung pipit kayaknya. Waktu yang kelima, waktu yang keenam ada yang bagi lagi tapi banyak. Bidah, waktu terakhir dapat telur. Ada lagi riwayat wa fir rabi'ati baqar, bebek, ya. Yang kelima dajjal, ayam. Yang keenam telur. Macam-macam riwayat yang penting semuanya menunjukkan kelebihan, lebih cepat, lebih besar. Itu kesimpulan namanya, ya. Walaupun berbeda-beda riwayatnya, telur ada, pipit ada, ayam ada, bebek dan sebagainya. Sekarang waktu wasa'atul ula ila tulu'asy syamsi. Waktu yang dapat unta itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Watania, waktu yang kedua yang dapat sapi ila tiba'iha, sampai naik matahari menjelang penggalah istilahnya, sampai sunat duha. Watania, waktu yang ketiga ila bisatiha, tengah-tengah dan pukul 9 hatta tanubal dan warabi'ah, yang keempat ila duha, sampai berakhir duha dekat matahari. Wal khamisah ba'da duha al-a'la ila zawal, yang terakhir ya setelah habis waktu duha sampai tergelincir. Wa fadluha qalilun, berbeda sedikit. Wa waktu zawali haqqus shalah, tergelincir matahari itu dan haknya sholat. Wala fadla fi, kalau sudah azan baru datang, tidak ada kelebihan waktu, ya. Pahala Jumatnya itu lain, kelebihan waktu yang datang awal, datang kedua, datang ketiga gitu. Jadi untuk ini yang kita lakukan sampai di sini dulu, insyaallah. Mungkin 10 hari lagi kita akan sambung. Mungkin ada yang mau nanya? Hukum yang tidak dengarkan khutbah, datang sholat Jumat tuh karena cuman sholat, kadang ngejarkan tiba-tiba komat langsung tiba-tiba ke masjid tapi tidak dengarkan khutbah, apa kata golong orang yang ikut wajib sholat Jumat, hanya ngejar sholatnya
bah ndak dengarkan khutbah. Itu yang pertama bah. Terus yang kedua, di tempat lain tuh bah, kayak penempatan seperti di BCA itu bah, mereka itu digilir untuk yang sholat bah. Iya. Ada sebagian anggota tuh yang ndak boleh sholat karena faktor harus jaga mbah. Itu hukumnya apa kalau seandainya kita yang seperti itu mbah? Alasan dia karena memang penjagaan wajib mbah. Jadi ndak boleh kosong, penjagaan minimal satu orang harus ada yang ngepam untuk ndak sholat Jumat. Itu apakah kita termasuk golongan orang yang terlalu ngejar dunia atau benar-benar kita ninggalkan Jumat seperti itu mbah? Nah, kalau yang pertama tadi apa? Dan khutbah tapi bagi sholat Jumat ya bang. Untuk ngajar sholat Jumat itu sholatnya sah, ya. Sholatnya sah. Orang banyak yang datang awal nggak dengar khutbahnya, ngantuk. Yang penting wajib dengar itu yang 40. Yang 40 itu yang wajib dengar. Ya. Dan tidak dengar semua, yang penting dengar hukumnya dari. Tapi kalau jadi imam itu tidak boleh, tidak dengar khutbah itu menolong mau jadi imam Jumat. Itu tidak bisa. Ya. Yang tadi ini ya ijtihadnya itu kadang-kadang itu tidak bisa sama sekali. Kalau kena giliran asal jangan dia aja tiap Jumatnya kena. Kalau giliran masih dimampu. Oh ini kalau kita lihat ya, di Mekah polisi-polisi itu tak sholat Jumat tuh sebagian kan. Iya wajib jaga. Kena luput dia kalau dia. Pernah lihat nggak perhatikan kali. Ya. Nah iya kan nggak ikut sholat Jumat ya. Itu tugas dari sultan namanya. Karena yang menguasai itu raja Masjidil Haram, itu raja langsung di bawah raja. Kayak Masjid Nabawi, Masjid Haram itu raja. Nah, ada yang berani bilang saja udah tugasnya. Hanya dia gantian, bukan yang itu Iya, yang Pak. Jumat tak sholatnya. Gantian. Jadi Bukan kemuliaan hari Jumat atau malam Jumat. Kan dimana kalau orang mau wafat malam Jumat atau Kamis atau Jumat itu terjaga dari siksa kubur. iya. Itu apakah ada anjuran berdoa lebih baik kita minta seperti itu atau bukan? Itu tidak ada. Itu memang rahasia Allah ya. Tentang mati itu dipegang Allah. Tidak ada yang bisa kecuali ya. Ada seperti Nabi Rasul. Karena malaikat itu tak izin kalau Nabi Rasul baginda itu malaikat mengambil itu minta izin, tidak berani. Atau wali besar. Tapi kalau mereka pun tahu, mereka tidak beritahu kita. Kadang-kadang mereka diberitahu tentang hari kematian kita, tapi mereka tidak mau beritahu kita. Jadi tidak ada doanya supaya mati hari Jumat atau malam Jumat itu. Belum ada riwayatnya, tidak ada. Termasuk orang-orang yang pasif juga kok bang. Kalau dia matinya hari Jumat tetap bebas juga siksa kubur. Itu apa namanya, hadisnya begitu umum, tapi hanya siksa kubur yang pas Iya. ditabung. Kayak orang mati belum puasa kan, Iya bang. asal matinya dalam taat. Saya Di luar yang tadi kemarin nanyain mengenai yang diberikan di akhirat kelak itu laki perempuan itu kurang lebih sama kenikmatan surga. Iya. Cuma kan ada yang agak sedikit di spesial kan tuh yang laki-laki tuh ada istilah bidadari. Nah itu yang makanya kira-kira tuh spesialnya apa jadi ada istilah bidadari. Kalau perempuan itu jadi permaisuri.
Iya. Yang paling induknya ya istrinya. Jauh melebihi kecantikan bidadarinya nanti. Istri dan nikmat. Nikmat yang paling tinggi itu melihat Allah. Nikmat nomor 2 ketemu sama baginda. Jadi masalah suami istri itu nikmat yang paling di bawah udah. Tidak usah repot-repot nanti apa untuk wanita kelebihannya. Iya. Allah tetap yakinlah Allah itu maha adil. Tidak akan menyelisihkan, membedakan di antara hambanya kecuali apa? Takwanya. Yang membedakan takwanya. Masalah nikmat zahir itu hubungannya dengan apa? Nafsu. Kalau hubungannya dengan akal, nah itulah nikmat ma'rifah, nikmat dekat dengan Rasulullah. Itu lebih nikmat yang lain. Makanya banyak wali itu tidak mau kawin. Nikmatnya dengan Allah lebih besar dari nikmat kawin. Paham ya? Paham, Mbah. Paham, sudah selesai, tidak ada lagi. Ustaz, Ya. kalau Jumat dapat 1 rakaat kan Apa? pembagian 1 rakaat gitu terlambat seperti itu. Masbuk. Masbuk maksudnya. Iya. Ya tinggal nambah 1 rakaat. Kalau dapat 1 rakaat, udah nambah 1 rakaat. Itu masuk Jumat juga. Iya. Lain kalau kita datang imam dah apa? Udah salam. Tidak atau udah sujud. Nah, itu niatnya tetap niat Jumat. Tapi nambahnya harus 4 rakaat. Karena tidak dapat rakaat. Makanya dalam pelajaran fikih wajib berjamaahnya Jumat itu hanya 1 rakaat. Kalau udah dapat berjamaah 1 rakaat, masbuk tinggal nambah 1 rakaat begitu imam salam. Andai kata orang punya keperluan, nah ini andai kata punya keperluan. Ya. Udah dapat rakaat pertama berjamaah, rakaat kedua orang mufarakah dia menyelesaikan Jumatnya untuk keluar. Sah sudah. Tapi kalau itu duduknya harus di belakang. Ya. Kalau di depan kemana nak keluar? Iya, Mbah. Paham ya? Paham, Mbah. Selesai.